Mempersembahkan konsep perubahan dalam peristiwa sejarah. Pengertian dari sejarah itu sebenarnya kan perubahan, perubahan dalam dimensi waktu. Itu yang paling yang paling secara konseptual sekarang itu kan pengertiannya itu. Kemudian yang paling penting sebenarnya bukan berbicara tentang konsep perubahan itu atau perubahan peristiwa itu, tetapi yang paling penting itu dilihat adalah faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa itu berubah. Itu yang paling, atau peristiwa itu mengalami satu pergeseran, itu yang kita lihat baik di dalam sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi. Kecenderungan yang sebelumnya itu melihat perubahan itu dalam satu faktor saja. Misalnya perubahan itu disebabkan oleh geografi saja, misalnya perubahan suatu kota, kehancuran suatu kota disebabkan oleh gempa bumi, disebabkan oleh tsunami, disebabkan oleh faktor banjir. Kemudian kalau dilihat yang riset yang terdahulu juga, itu melihatnya dalam satu dimensi politik misalnya. Jadi melihat perubahan itu disebabkan oleh hancurnya suatu tatanan pemerintahan. Apabila tatanan pemerintahan diganti, maka terjadilah perubahan. Apabila diganti dengan yang lain, terjadilah perubahan. Itu satu metodologi yang lama, yang biasa digunakan di dalam penulisan sejarah. Tetapi dalam pembaikan metodologi sejarah yang terbaru, orang mencoba melihat perubahan itu di dalam multidimensi. Perubahan itu dilihat dari berbagai faktor. Yang disebut sebenarnya dengan sejarah sistem sebenarnya. Yang inilah sebenarnya yang paling yang paling dipikirkan, bahwa metodologi itu yang akan bisa mencapai tingkat keobjektifan hasil riset. Jadi pendekatan sistem dalam sejarah atau pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah yang memperbaiki itu mencoba melihat perubahan. Jadi perubahan satu kota misalnya itu tidak hanya dilihat dari faktor geografi saja, tapi perubahan kota itu juga dilihat dari faktor mentalitasnya. Artinya apa? Sejarah mentalitas kota itu membantu disebabkan oleh masyarakat kota itu sendiri. Kemudian bisa juga dimasukkan misalnya selain dari pendekatan antropologi secara kebudayaan, juga dilihatnya secara ekonomi. Jadi bisa dua dimensi atau tiga dimensi. Itu yang sangat penting sebenarnya, perubahan metodologi yang terjadi dalam sejarah. Hal ini pendekatan seperti ini menuntut keahlian sejarawan di dalam pemahaman teori-teori sosial secara keseluruhan, baik sejarah ekonomi, antropologi, sosiologi, politik. Jadi sejarawan itu tidak lagi hanya menjadi pengumpul fakta dan kemudian menganalisis fakta, tapi ada teori-teori yang mendahului sejarawan itu sebelum dia mengumpulkan dan menganalisis data. Itu yang sangat penting. Perhatikan anak-anak ibu sekalian, gambar ini merupakan salah satu contoh bentuk perubahan, yaitu perubahan kota Bukit Tinggi sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.
Anak-anak sekalian, selanjutnya kita melihat sebuah animasi perubahan, yaitu perubahan letusan Gunung Krakatau menjadi Gunung Anak Krakatau. Kerak bumi terbagi atas beberapa lempeng tektonik besar. Kebanyakan aktivitas vulkanologi terjadi di lempeng ini. Salah satu zona vulkanik aktif di dunia yang paling terkenal di dunia adalah zona cincin api. Membentang dari pesisir barat Amerika, lalu sepanjang kepulauan Aleutian, Alaska, dan turun ke pesisir timur Asia. Krakatau merupakan pulau di Selat Sunda yang sekaligus merupakan gugusan pulau-pulau Krakatau. Pada masa prasejarah, menjulang sebuah gunung berapi dengan ketinggian 2000 meter. Letusan yang terjadi pada tahun 416 Masehi menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagian Krakatau. Letusan ini yang menyisakan 3 pulau kecil, yakni Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Pertumbuhan lava yang terjadi di dalam kaldera Rakata membentuk 2 pulau vulkanik, yaitu Danan dan Perbuatan. Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah. Sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak. Selanjutnya, keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kontowijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan, dan perubahan. Keberlanjutan dalam peristiwa sejarah merupakan ilmu sejarah yang mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau, rangkaian peristiwa sejarah itu sejak adanya manusia sampai sekarang. Perbandingan pola aksi terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dengan gerakan mahasiswa pada tahun 2015. Yang pertama, gerakan mahasiswa 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro demokrasi pada akhir 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Demonstrasi pertama gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa yang mencakup beberapa tuntutan. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hapuskan dui fungsi ABRI. Yang keempat, pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Yang keenam, ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Gerakan Indonesia pada tahun 1998 juga mencuat
terjadinya tragedi Trisakti yang menewaskan 4 pahlawan revolusi, dan pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan manusia, antara lain tragedi Semanggi yang berlangsung 2 kali, dan gerakan 1998 juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang disebut dengan era reformasi. Kemudian gerakan mahasiswa pada tahun 2015 yang direncanakan kembali sebagai sebuah agenda demo besar-besaran dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan Jokowi, namun ada indikasi pemerintah untuk menggagalkan. Salah satunya skenario yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dimunculkan isu terorisme. Isu-isu yang menyangkut rakyat seperti kenaikan BBM akan tertutup dengan isu terorisme. Selain itu, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada aktivis mahasiswa untuk melanjutkan belajar ke dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, demonstrasi mahasiswa pada tahun 2015 dianggap tidak berhasil.